Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas masalah apa ya? Masalah investasi emas atau logam mulia atau emas batangan. Tapi saya jelaskan dulu di depan ya. Meskipun tentang ilmu tentang emas batangan ini saya udah ngerti gitu. Tapi bukan berarti saya itu kolektor emas level tinggi, bukan. Cuma tahu ilmunya aja, tahu istilahnya. Bukan berarti emasnya segunung gitu ya. Kalau didoakan ya amin gitu aja. Enggak, ini hanya sekedar bagi-bagi pada teman-teman bahwa emas itu emas itu harus dikoleksi. Ini lagi sama anak saya. Oh, lagi sepedaan, belajar sepeda. Udah bisa ya? Ya, nanti gini ya, ininya hanya sekedar membagi ilmu buat teman-teman gimana sih membeli emas ini untuk di Indonesia ya, dan di luar negeri. Tapi di luar negerinya saya khusus Jepang aja, tapi di luar negeri juga di Taiwan, di Hong Kong mungkin nggak masalah, hampir sama aja ya. Ini yang pertama, yang emas itu dibilang investasi juga bisa, dibilang nabung juga bisa, karena memang harganya cenderung naik dan kayaknya untuk turun itu bisa, tapi sangat sulit, ujung-ujungnya naik. Jadi kayak misalnya tahun 2010 1 gram sama tahun 2020 1 gram udah beda. Itu harganya cenderung naik. Misalnya dari dulu tahun 2010 misalnya 500, sekarang udah hampir 900. Itu pasti setiap tahun kenaikan 100 berapa gitu, itu pasti ada kenaikan. Itu harga pasti naik. Dan dibilang investasi boleh, bisa nabung boleh. Intap investasi tabung, inap ini saya nabung, silakan lah bilang investasi ya, nggak apa-apa ya, atau nabung ya nggak apa-apa ya, terserah bilangnya apa ya. Satu. Yang kedua, ilmu nabung emas batangan atau investasi emas batangan ini ilmu jangka panjang. Jadi nggak bisa 1 bulan 2 bulan 3 bulan beli terus dijual lagi gitu. Misalnya bulan Januari beli, bulan Maret dijual lagi, nggak bisa. Soalnya apa? Soalnya kalau bulan Maret dijual lagi itu harganya pasti anjlok, karena ada harga jual harga beli. Kalau jangka waktunya cuma 2 bulan 3 bulan 4 bulan nggak bisa. Kalau saran saya, kalau beli ya, investasi ya, nabung, itu saran saya setahun baru dijual lagi, atau semakin lama semakin bagus. Misalnya tahun 2020 beli, ini jualnya tahun 2050, nah 20 tahun, nah itu nggak apa-apa, itu harganya udah naiknya nggak karu-karuan ya. Investasi jangka panjang lah, nggak bisa jangka pendek. Misalnya atau punya anak TK umur berapa ya, umur 4 tahun misalnya, dijual pas anaknya kuliah, itu nggak masalah seperti itu sebaiknya gitu. Terus yang ketiga, emas itu harganya satu dunia itu sebenarnya sama, cuma di Indonesia itu banyak sekali oknum petugas yang memang yang nakal gitu ya, yang menawar harga emas itu sadis gitu. Itu banyak sekali di Indonesia ya. Sebenarnya sama, satu dunia sama. Tiap hari itu update harganya ada. Kalau di Indonesia di Pegadaian ini ya, ini update harganya sekitar jam 10 pagi. Tapi kalau di Jepang itu update harganya jam 9.30. Kalau di Jepang di Tanaka ya, tempat saya beli kemarin itu, tempat saya ngantar teman juga ya, tiap hari memang aturannya jam 9.30. Nah itu, tapi hampir sama. Kalau jam 9.30 ya jam 10 jam segitulah. Tiap hari harganya update, hampir tiap hari naiknya paling 1.000 2.000, tapi naik, tapi lama-lama naik cenderung naik lah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman
di sini sekarang udah banyak sekali mini gold. Itu yang ukuran 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 gram sampai mungkin 5-10 gram mungkin ada ya. Saya nggak paham banget sih tentang mini gold, tapi mini gold sudah ada. Itu harganya udah murah banget. Yang 0,1 itu paling 100 ribuan. Ya teman-teman, kalau mau nabung mini gold di distributor mini gold yang resmi itu boleh, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting harus ada kesepakatan untuk jual beli, bisa beli bisa jual gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, yang penting sertifikatnya ada, bisa jual bisa beli. Tanya dulu, dipastikan dulu bisa jual bisa beli apa enggak gitu ya. Terus yang berikutnya apa, di dalam Islam, saya muslim ya kebetulan ya, yang non muslim ya nggak apa-apa sih. Kalau di dalam Islam itu sebaiknya beli cash. Kalau beli kredit itu nggak boleh, diharamkan, itu haram karena masuk riba kalau Islam seperti itu ya. Teman-teman yang di sini memang non muslim silakan beli kredit, nggak apa-apa, silakan, terserah. Tapi buat yang muslim saya sarankan beli cash karena memang riba sih. Tapi ribanya kayak apa nggak tahu, pokoknya riba gitu. Saya yang lihat di beberapa di Ustadz tentang muamalah gitu ya, itu memang riba. Terus bagi teman-teman yang muslim yang tapi tetap pengen beli kredit ya silahkan, resiko ditanggung penumpang, kita hanya ngasih tahu ya. Dikasih tahu nggak percaya ya sudah, yang nanggung dosa ya bukan saya, dosanya masing-masing ya. Itu ya, itu yang nomor 5 ya. Terus ada lagi yang nomor 6, ini sedikit tambahan. Terus ada juga yang ngomong jangan nabung emas, jangan investasi emas, atau kita dilarang investasi emas. Itu ilmunya hanya sepotong-sepotong, itu hanya sepotong itu aja. Tapi cuma boleh, tapi disarankan untuk jual beli emas. Nah silahkan jual beli emas, tapi cuma ini buat yang aktif saja, istilah yang memang ada waktu gitu loh ya, yang kerja, yang mau bergerak aktif gitu kan lah, menjemput penjual dan pembeli gitu ya. Jadi istilahnya kan, misalnya kita punya akun Facebook, kita jual di Facebook, mau jual mini gold ya silahkan, tapi Anda resikonya harus nemuin orangnya, ada stok berapa, Anda siap duit jual beli. Misalnya ada orang yang mau beli di Anda, misalnya beli 5 gram sebulan, sedia nggak Anda ukuran segitu gitu kan, mampu punya modal nggak, itu yang harus pikirkan gitu. Kalau memang misalnya ada sibuk banget kerja jam 9 pagi sampai jam 9 malam, nggak ada waktu untuk full kerja, full bisnis yang lain gitu ya, yang mending Anda nabung emas gitu. Tapi kalau Anda punya waktu, saya libur, pengen ngisi waktu pas liburan, ya sudah silahkan. Bagi yang ada waktu luang, bisa memahami resiko jual beli ya silakan Anda jual beli. Tapi cuma kalau memang misalnya nggak punya waktu ya mending nabung emas gitu ya. Itu ya wis resiko, paham resiko lah harusnya. Itu yang nomor 6. Terus ini buat yang di Jepang, yang di Jepang atau di luar negeri atau dimanapun Anda berada ya. Oh iya, satu lagi sih ya, nggak apa-apa, sekalian aja nanti. Banyak di Jepang investasi tabungan emas jangka panjang, pembelian terakhir itu saya sarankan 1 tahun sebelum kontrak habis. Misalnya Anda kontrak habis misalnya Januari 2025 kontrak habis, maka sebaiknya Anda membeli terakhir itu Januari 2024. Jadi ada waktu 1 tahun, ada jeda waktu 1 tahun untuk untuk sebelum dijual lagi. Jadi kalau Januari 2024 beli, jadi Desember 2024 Anda jual gitu loh, jual lagi di tempat membeli yang dulu gitu. Ada kalau di Jepang, di Tanaka itu ya. Terus yang berikutnya, sebaiknya yang nomor 2 ya, sebaiknya dijual sebelum pulang ke Indonesia. Kalau mau bawa pulang ke Indonesia itu sangat sulit, bukan sangat sulit ya, tapi hukumnya belum jelas.
sampai hari ini itu termasuk barang mewah atau barang yang kena pajak atau bukan, itu kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau tahu komen ya. Kalau tahu, kalau ada hukumnya gitu, misalnya maksimal pembelian pembawaan berapa, silakan komen. Soalnya saya juga nggak tahu ya. Soalnya di Indonesia ya, namanya Indonesia Pak, yang namanya petugas nakal itu ada aja gitu loh, pasti ada gitu. Setiap nanti pasti ada yang nakal, yang golek-golek, itu ada lah. Sama kayak di profesi-profesi lain juga ada. Yang repot di situ. Kalau petugasnya baik mah nggak masalah, tapi kalau petugasnya nakal ya, terus apa, standar hukumnya kita nggak tahu juga. Lebih baik sebelum pulang dijual gitu ya, takutnya kena pajaknya mahal gitu. Nah nanti kalau dijual lagi, yang ketiga, kalau dijual lagi itu ada, kalau di Jepang ya ini, kalau dijual lagi itu nanti ada ongkos pajak plus ada ongkos cetak. Ongkos cetak tesurio nanti dipotong itu lagi. Tapi cuma bagaimanapun juga kalau kita jual lagi pasti kita untung gitu. Kalau jangka waktunya lama loh ya, jangan jangka waktu yang pendek, pasti untung. Itu. Terus saran saya untuk emas batangan, untuk beli emas batangan yang gold ya, emas batangan ini kalau bisa belilah emas batangan, jangan perhiasan. Kalau perhiasan itu harganya anjlok, kalau dijual lagi harganya anjlok. Harganya biasanya harganya biasanya suka-suka sih, istilahnya yang mau beli, toko yang mau beli itu ngawur itunya nawarnya itu ngawur. Bener loh, ngawarnya suka-suka dia loh. Bisa nawarnya itu harganya sekarang 900, harga jualnya 880 nih. Harga jualnya 800 gitu ya. Itu jawab 700 juga bisa. Ngawur pokoknya. Harganya anjlok. Jadi untuk perhiasan jangan dulu lah. Kalau suka perhiasan ya terserah, tapi cuma untuk menabung itu bukan di perhiasan. Itu saran saya. Kalau nabung, investasi itu ya di emas batangan yang 10 gram, 5 gram. Itu ya, mungkin itu itu aja dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan komen inbox ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.